Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat dimanapun berada. Doa kami, harapan kami kita semua diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan kita semua pasti bisa melewati hari-hari ke depan dengan pertolongan anugerahnya. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa seketika waktu. Bapa Surgawi, kami mohon kepadamu untuk Engkau memberkati, menghidupkan firman-Mu kepada kami semua yang mendengar, sehingga firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menerangi langkah-langkah kami ke depan. Di dalam nama Yesus kami minta urapan dan berkat Tuhan. Haleluya, amin. Charismatic City Church mulai bulan ini dan beberapa bulan ke depan membahas mengenai satu topik mengenai keluarga. Topik yang tidak mudah, kita semua perlu belajar termasuk saya juga. Bagaimana membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Pada minggu ini atau pagi hari ini saya akan membawa satu judul khotbah Nuh, penyelamat keluarga. Terambil di dalam teks kita Kejadian pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, 8, dan ke-9. Dan saya berharap agar Bapak Ibu semua dapat membacanya. Tapi pagi ini izinkan saya membaca dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ketika kita berbicara mengenai keluarga, ada satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita ajukan dan kita jawab, yaitu siapakah yang berinisiatif untuk memulai keluarga? Apakah datang dari Allah atau datang dari manusia? Kalau kita melihat Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 dan 24, maka kita tahu bahwa Allah lah yang memulai suatu keluarga, bukan manusia. Dan saya ingin pada pagi hari ini membaca Mazmur 127 ayat 1a. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dari kitab ini atau kitab Mazmur ini memberi kepada kita satu pencerahan. Kalau kita ingin melihat keluarga kita sehat secara rohani, kalau kita ingin melihat keluarga kita kuat, kalau kita ingin melihat keluarga kita bahagia, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita membuka peluang untuk Tuhan campur tangan atau intervensi di dalam rumah tangga kita. Maka sekarang jelas bagi kita bahwa keluarga adalah satu lembaga yang dibangun oleh Allah sendiri. Dan perlu kita sadari bahwa keluarga di mata Allah adalah sakral, adalah kudus. Artinya Allah sangat membenci perceraian. Mengapa Allah membenci perceraian? Karena perceraian merusak apa? Lembaga yang Allah bangun. Merusak apa? Hubungan satu dengan yang lain. Karena terjadi apa? Terjadi kekecewaan, kepedihan, kepahitan. Itu sebab Allah membenci perceraian. Bahkan ada hasil pemikiran yang baru bahwa dampak daripada hubungannya retak di antara keluarga menyebabkan disebut dengan penyakit sosial. Menurut sebuah organisasi yang bernama National Fatherhood Initiative, di situ dia meringkas hasil pengamatannya apa yang terjadi ketika seorang anak dibesarkan tanpa kehadiran seorang bapak. Maka dikatakan memiliki potensi yang besar untuk anak tersebut menjadi miskin. Anak yang dibesarkan tanpa kehadiran orang tua, khususnya bapak, maka memiliki 2 kali lebih besar untuk putus sekolah. Demikian juga ketika anak remaja
dibesarkan tanpa hadirnya seorang bapa, dikatakan bahwa memiliki tendensi untuk terlibat di dalam narkoba dan obat-obat terlarang, serta masuk di dalam penjara karena tanpa ada pengawasan seorang bapa. Itulah sebab begitu pentingnya seorang pemimpin kepala rumah tangga. Hal Allah membenci perceraian dapat digambarkan seperti sebuah perangko ditempelkan kepada amplop. Dan kita biarkan seketika waktu, dan setelah kering, kita coba memisahkan antara amplop dan perangko tersebut. Apa yang terjadi? Maka akibatnya dua permukaan, yaitu permukaan daripada amplop dan permukaan daripada perangko akan mengalami kerusakan. Ilustrasi ini memberitahu kepada kita bahwa perceraian selalu mendatangkan luka, kepahitan, dan kepedihan. Oleh sebab itu, mari kita menjaga keluarga kita menurut kaidah-kaidah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Alkitab menggambarkan kehidupan Nuh? Kehidupan Nuh, kalau kita membaca dari Kejadian pasal 6 sampai ke 9, maka kita menemukan bahwa kehidupan Nuh adalah kehidupan yang dapat kita ikuti keteladanannya. Dalam hal apa? Dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, dan juga sebagai seorang bapa. Menurut seorang pakar kepemimpinan, John Maxwell, dia memberi definisi bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Nah, di dalam konteks keluarga ini, kita sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga, pengaruh apakah yang telah kita berikan kepada orang yang kita pimpin? Hanya ada dua, yaitu pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Maafkan saya, bahwa Nuh telah memberi satu pengaruh yang baik kepada keluarganya. Sehingga itu Nuh dan seisi keluarganya dapat diselamatkan dari bencana air bah. Nuh adalah seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang pemimpin keluarga yang dapat kita jadikan teladan dalam perkara penyelamatan keluarga. Beberapa rahasia kenapa Nuh disebut penyelamat keluarga. Setidaknya ada 3 rahasia mengapa Nuh dikatakan penyelamat keluarga. Rahasia yang pertama adalah Nuh sebagai seorang suami dan bapa yang hidup bergaul dengan Allah. Mari kita melihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9b, dikatakan ia hidup akrab dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian perlu memahami kondisi situasi pada waktu itu, bahwa Nuh hidup di tengah lingkungan yang sudah rusak, lingkungan yang sudah tidak menghormat lagi nilai-nilai kebenaran. Dari mana kita dapat melihat itu? Mari kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Betapa jahatnya, betapa rusaknya orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Saudara perhatikan kata di situ, yaitu segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan dan semata-mata. Dengan kata lain, masyarakat yang hidup di masa Nuh, dapat kita pakai istilah tiada hari tanpa kejahatan. Dan kalau kita perhatikan kata segala kecenderungan hatinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hati, hati adalah pusat aktivitas pikiran manusia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau pusat kehidupan itu rusak, maka seluruhnya menjadi rusak. Dan Bapak Ibu bisa membaca di Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23, bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan tentang hati. Hati dikatakan tempat di mana munculnya pikiran jahat,
perzinahan, menipu, dan sebagainya. Dan saya harap Bapak Ibu dapat membacanya. Tidak heran kalau kitab orang berhikmat, yaitu Amsal pasal 4 ayat 23, mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekalipun Nuh hidup di tengah lingkungan yang begitu rusak, namun Nuh tetap memilih atau membangun hubungan yang bergaul dengan Allah. Bergaul mengandung pengertian, yaitu bersahabat, akrab, memiliki keintiman. Itu sebab Nuh mendapat kekuatan, mempertahankan dan menyelamatkan keluarganya dari pengaruh dunia yang jahat pada waktu itu. Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kehidupan zaman sekarang ini tidak jauh berubah dengan pada zaman Nuh. Bahkan lebih parah lagi. Kenapa saya katakan lebih parah lagi? Karena Yesus Kristus di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 mengutip peristiwa ini. Kenapa Yesus mengutip peristiwa ini? Untuk memperingatkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kepala rumah tangga, para suami, para bapak-bapak, untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, tetap hidup benar sekalipun di tengah lingkungan yang sudah rusak. Mengapa kita perlu hidup bergaul dengan Allah? Karena di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Allah kita tidak punya kemampuan apa-apa. Di luar Allah kita tidak menghasilkan apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tetaplah bersatu dengan aku, dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah, kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Alkitab ini memberitahu kepada kita bahwa di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Allah kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Itu sebab dia gambarkan di dalam firman Tuhan ini antara pokok dan ranting. Bapak Ibu bisa membayangkan ketika ranting dipisahkan dari pokoknya, apa yang terjadi? Maka dua hal yang terjadi, ranting itu tidak berbuah dan ranting itu menjadi kering dan pada akhirnya dibuang. Itulah gambaran daripada kehidupan kita kalau tidak menempel pada pokoknya. Khususnya bagi kepala keluarga. Mari kita membangun kehidupan yang menempel dan melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat bergaul dengan Allah? Alkitab memberitahu kepada kita, kita menyediakan waktu untuk bersekutu. Bukan kalau ada waktu kita bersekutu dengan Allah. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Membangun suatu kehidupan yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ya kalau kita merasa kita tidak kuat, kita bilang, Tuhan Yesus saya tidak kuat. Itu membangun satu kehidupan yang jujur. Menghargai apa yang Allah hargai, membenci apa yang Allah benci. Kalau kita memahami bahwa keluarga itu perlu dipertahankan. Dan adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga. Dan tentunya juga kita bertanggung jawab dengan seluruh anggota keluarga kita. Maka membangun kehidupan yang bergaul dengan Allah tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita harus melakukannya itu.